Halo guys, para mahasiswa semua. Kita mulai materi pertama di dalam strategi algoritma, yaitu kita akan membahas algoritma brute force. Pada video bagian pertama ini, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan algoritma brute force dan contoh-contoh beberapa persoalan yang diselesaikan dengan algoritma brute force. Saya ucapkan selamat menyaksikan dan selamat belajar. Brute force. Mendengar kata ini, apa yang terlintas di dalam pikiran kalian? Apakah ini judul sebuah film? Atau nama sebuah game? Atau nama ramuan ajaib yang memberi kekuatan? Mari kita lanjutkan dengan slide berikut ini. Apa yang dimaksud dengan algoritma brute force? Algoritma brute force adalah sebuah pendekatan yang lempang atau straightforward untuk memecahkan suatu persoalan. Saya agak kesulitan dalam menerjemahkan kata straightforward, karena kata straightforward ini bisa berarti jujur, lurus, atau dalam bahasa Sundanya adalah lempeng. Maka saya gunakan kata yang lebih mendekati, yaitu lempang. Nah, jadi algoritma brute force adalah sebuah pendekatan yang lempang atau yang lurus-lurus saja untuk memecahkan suatu persoalan. Biasanya, algoritma brute force didasarkan pada pernyataan pada persoalan tersebut atau problem statement. Jadi, dengan membaca pernyataan pada persoalan tersebut, kita dapat menuliskan algoritma brute force-nya secara langsung. Atau, algoritma brute force ini didasarkan pada definisi atau konsep yang dilibatkan pada persoalan tersebut. Biasanya, algoritma brute force memecahkan persoalan dengan cara yang sangat sederhana. Langkah-langkahnya sangat jelas dan mudah dimengerti. Dan algoritma brute force ini langsung memecahkan persoalan. Artinya, dengan membaca persoalannya, kita dapat dengan mudah menuliskan algoritma brute force-nya. Kemudian langkah-langkah di dalam algoritma brute force ini sangat jelas, tidak berbelit-belit, to the point, ya. Maka dapat dikatakan bahwa algoritma brute force ini memecahkan persoalan dengan cara just do it, atau langsung kerjakan, ya, atau just solve it, atau langsung pecahkan atau selesaikan. Berikut ini contoh-contoh persoalan yang algoritma brute force-nya ditulis berdasarkan pernyataan pada persoalan tersebut. Yang pertama adalah persoalan mencari elemen terbesar atau elemen terkecil di dalam sebuah senarai atau di dalam sebuah lari. Persoalannya adalah sebagai berikut. Diberikan sebuah senarai yang berisi n buah bilangan bulat. Sebut saja elemen-elemennya adalah A1, A2, sampai AN. Carilah elemen terbesar di dalam senarai tersebut. Nah, dengan membaca persoalan ini, maka kita dapat langsung menuliskan algoritma brute force-nya, yaitu bandingkan setiap elemen senarai mulai dari elemen pertama sampai elemen yang terakhir untuk menemukan elemen yang terbesar. Ini adalah pseudocode algoritma brute force untuk mencari elemen terbesar, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Jadi kita asumsikan elemen pertama sebagai elemen terbesar, kemudian kita menelusuri mulai dari elemen kedua sampai elemen ke N, kita bandingkan elemen yang ke K, ya, kita bandingkan dengan elemen maksimum sementara. Jika elemen yang ke K lebih besar dari max, maka nilai maksimum sementaranya adalah elemen yang ke K. Nah, kita ulangi kembali untuk elemen-elemen yang lainnya. Nah, kompleksitas waktu algoritmanya kita hitung berdasarkan jumlah perbandingan elemen-elemen di dalam senarai. Karena di sini operasi perbandingan itu terdapat di dalam sebuah loop for, ya, dari 2 sampai N, berarti operasi perbandingan ini dilakukan sebanyak n-1 kali, sehingga kompleksitas waktunya adalah ON. Persoalan kedua yang algoritma brute force-nya didasarkan pada pernyataan pada persoalan adalah persoalan pencarian beruntun atau sequential search. Persoalannya adalah sebagai berikut. Diberikan sebuah senarai yang berisi n buah bilangan bulat, yaitu A1, A2, sampai AN. Carilah nilai X di dalam senarai tersebut. Jika X ditemukan, maka luarannya atau outputnya adalah indeks elemen senarai tersebut. Tetapi jika X tidak ditemukan atau tidak terdapat di dalam senarai,
maka luarannya adalah min 1. Nah, berdasarkan pernyataan pada persoalan tersebut, maka kita dapat langsung menuliskan algoritma brute force-nya, yaitu kita bandingkan setiap elemen senarai dengan X. Pencarian selesai jika X ditemukan, yaitu terdapat elemen senarai yang nilainya sama dengan X. Atau pencarian selesai jika seluruh elemen sudah habis diperiksa atau dibandingkan. Nah, sebagai contoh misalnya, untuk mencari apakah 54 terdapat di dalam senarai ini, kita mulai membandingkan dari elemen pertama. Jika sama dengan 54, maka stop. Tapi jika tidak sama, ya, di sini nilainya 17, ya, tidak sama dengan 54, kita bergerak ke elemen kedua. Kita bandingkan dengan 54. Karena 20 tidak sama dengan 54, maka kita bergerak pada elemen ketiga. Ya, begitu seterusnya. Nah, sampai ditemukan di sini pada indeks yang ke-6. Ya. Jadi kalau kita mulai indeksnya dari 1, sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau kasusnya yang ingin dicari adalah X sama dengan 100, maka kita membandingkan mulai dari elemen pertama ini sampai seluruhnya. Ya. Dan ini tidak ditemukan kasusnya. Dan ini adalah pseudocode algoritma brute force untuk pencarian secara beruntun atau secara sekuensial di dalam sebuah senarai yang berisi n buah elemen integer. Kita mulai melakukan perbandingan mulai dari elemen pertama. Kita bandingkan elemen tersebut dengan X. Jika tidak sama, maka kita ulangi perbandingan dengan elemen-elemen lainnya sampai ditemukan elemen yang ke K sama dengan X atau seluruh elemen sudah habis dibandingkan. Jika elemen yang ke K sama dengan X, maka luarannya adalah indeks elemen senarai yang sama dengan X, yaitu pada indeks sama dengan K. Tetapi, jika seluruh elemen sudah dibandingkan dan tidak ada yang sama dengan X, maka luarannya adalah indeks yang diisi dengan nilai min 1. Nah, berapa kompleksitas waktu algoritma pencarian secara sekuensial ini? Jika kompleksitas waktunya dihitung dari jumlah operasi perbandingan elemen-elemen senarai, maka pada kasus terburuk, jumlah operasi perbandingan elemen tersebut maksimal sebanyak n kali. Sehingga kompleksitas waktu algoritmanya adalah ON. Nah, apakah ada algoritma pencarian elemen yang lebih mangkus daripada brute force ini? Yaitu yang memiliki kompleksitas lebih kecil dari ON. Nah, ini akan kita jawab pada strategi algoritma lainnya. Selanjutnya adalah contoh-contoh persoalan yang algoritma brute force-nya ditulis berdasarkan definisi atau konsep yang terlibat di dalam persoalan tersebut. Yang pertama misalnya persoalan menghitung perpangkatan A pangkat N. A adalah sebuah bilangan real yang lebih besar dari 0, sedangkan N adalah bilangan bulat tak negatif. Nah, definisi perpangkatan A pangkat N adalah sebagai berikut. Untuk N lebih besar dari 0, maka A pangkat N itu adalah mengalikan A sebanyak N kali. Sedangkan untuk N sama dengan 0, maka A pangkat N bernilai 1. Maka, berdasarkan definisi perpangkatan ini, kita dapat menuliskan algoritma brute force-nya, yaitu kalikan 1 dengan A sebanyak N kali. Yaitu mengalikan 1 dengan A, kemudian dikalikan lagi dengan A, ya, dikali lagi dengan A, ya, dan ini berlangsung sebanyak N kali. Nah, berdasarkan definisi operasi perpangkatan tadi, kita dapat menuliskan pseudocode algoritma perpangkatan A pangkat N tersebut dalam berbentuk fungsi pangkat sebagai berikut. Jadi di sini, hasil perpangkatannya kita inisialisasi dengan 1, lalu kita melakukan pengulangan sebanyak N kali, ya, dari 1 sampai N, kita kalikan hasil ini dengan A. Ya, jadi 1 dikali dengan A, kemudian disimpan di hasil dan diulang lagi sebanyak N kali. Nah, jika kompleksitas waktunya didasarkan pada operasi perkalian, yaitu hasil dikali A ini, maka jumlah operasi perkaliannya adalah sebanyak N kali. Sehingga kompleksitas waktu algoritmanya adalah ON. Nah, apakah ada algoritma perpangkatan lain yang lebih mangkus daripada algoritma brute force ini, yaitu yang memiliki kompleksitas waktunya lebih kecil dari ON? Persoalan kedua, yang algoritma brute force-nya ditulis berdasarkan definisi atau konsep yang terlibat di dalam persoalan tersebut adalah menghitung n faktorial. Nah, berdasarkan definisi faktorial, n faktorial itu sama dengan 1 dikali 2 dikali 3 sampai dikali n
jika n positif atau lebih besar dari 0. Sedangkan untuk n sama dengan 0, nilai faktorialnya adalah 1. Maka berdasarkan definisi ini, kita dapat menuliskan algoritma brute force-nya, yaitu kalikan n buah bilangan, yaitu kalikan 1, 2, 3, sampai n bersama-sama. Dan ini adalah pseudocode algoritma untuk menghitung faktorial bilangan bulat n. Jadi di sini fact-nya kita inisialisasi dengan 1, lalu kita lakukan perkalian 1, 2, 3, sampai n, yaitu melalui loop ini, yaitu for k dari 1 sampai n, kalikan fact dengan k, lalu simpan lagi di fact. Nah, kompleksitas waktunya kita hitung dari jumlah operasi perkalian ini, yaitu fact dikali dengan k. Ini dilakukan sebanyak n kali, yaitu sepanjang loop for ini. Sehingga kompleksitas waktu algoritma faktorial adalah ON. Persoalan ketiga yang juga algoritma brute force-nya didasarkan pada definisi atau konsep yang terlibat adalah mengalihkan dua buah matriks A dan B yang berukuran n kali n. Mengalihkan matriks A dengan B menghasilkan matriks C yang juga berukuran n kali n. Misalkan elemen-elemen matriksnya kita nyatakan sebagai Cij, Aij, dan Bij. Nah, mengalihkan dua buah matriks adalah mengalihkan vektor baris pada matriks A dengan vektor kolom pada matriks B. Lalu mengalihkan elemen-elemen pada posisi yang bersesuaian. Jadi baris pertama ini kita kalikan dengan kolom ini, yaitu mengalihkan setiap elemennya ya, pada setiap vektor baris dan vektor kolom. Kemudian hasil perkaliannya disimpan pada elemen ini. Kemudian baris yang pertama ini kita kalikan dengan kolom kedua, disimpan di sini. Kemudian baris pertama ini kita kalikan dengan kolom ketiga, disimpan di sini. Baris pertama ini kita kalikan dengan kolom keempat, disimpan di sini. Begitu seterusnya untuk baris kedua, kita ulang lagi mengalihkan dengan kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat. Maka berdasarkan definisi perkalian matrik tersebut, algoritma brute force-nya adalah hitung setiap elemen hasil perkalian satu persatu, yaitu dengan cara mengalihkan dua buah vektor, yaitu vektor baris dan vektor kolom yang masing-masing panjangnya adalah n. Dan ini adalah pseudocode perkalian matriks A dan B secara brute force. Di sini terdapat 3 buah loop, yaitu loop bersarang, yaitu for i1 to n, artinya mulai dari baris ke-1 sampai baris ke n pada matriks A, kita kalikan dengan setiap kolom pada matriks B, yaitu dari kolom ke-1 sampai kolom ke n. Kemudian untuk setiap elemen yang bersesuaian pada vektor baris dan vektor kolom tadi, kita kalikan, lalu kita jumlahkan dengan hasil perkalian sebelumnya, dan kita simpan di elemen Ci, J. Nah, kompleksitas waktunya dihitung berdasarkan jumlah operasi kali dan operasi tambah. Karena ini adalah dua operasi yang mendasari algoritma perkalian matrik. Jumlah operasi kalinya, yaitu AIK dikali BK, J ini, itu adalah sebanyak n pangkat 3 kali. Sedangkan operasi penjumlahannya juga sebanyak n pangkat 3 kali. Sehingga jumlah seluruhnya adalah 2n pangkat 3. Dengan demikian, kompleksitas waktu algoritma perkalian matrik secara brute force adalah ON pangkat 3. Nah, apakah ada algoritma perkalian matrik lain yang lebih mangkus daripada algoritma brute force, yaitu yang memiliki kompleksitas waktu lebih kecil dari ON pangkat 3? Nah, ini akan kita temukan jawabannya pada algoritma divide and conquer. Persoalan yang keempat adalah menguji apakah sebuah bilangan bulat merupakan bilangan prima atau bukan. Yaitu, diberikan sebuah bilangan bulat positif n, ujilah apakah n merupakan bilangan prima. Nah, kita harus mengingat kembali definisi bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya habis dibagi oleh satu dan dirinya sendiri. Sedangkan untuk bilangan selain satu dan dirinya sendiri, yaitu bilangan 2, 3, sampai n-1, dia tidak habis dibagi. Maka berdasarkan definisi bilangan prima ini, kita dapat menuliskan algoritma brute force-nya, yaitu kita bagi n dengan bilangan 2, 3, sampai n-1. Nah, jika semuanya tidak habis membagi n, maka n kita simpulkan sebagai bilangan prima. Tetapi jika habis dibagi dengan salah satu dari bilangan 2 sampai n-1, maka n bukan bilangan prima. Dan ini adalah pseudocode
algoritma brute force-nya untuk menguji apakah n merupakan nilai prima. Kita nyatakan dalam fungsi is prima sebagai berikut. Fungsi ini memberikan nilai boolean true jika n prima atau memberikan nilai boolean false jika n bukan prima. Nah, proses pembagian n dengan 2, 3, dan seterusnya sampai n-1 dinyatakan dalam loop while sebagai berikut. Yaitu kita bagi n ya dengan nilai k, mulai k-nya dari 2 sampai n-1. Jika n dibagi dengan k ya bersisa 0, itu berarti n habis dibagi dengan k. Berarti n bukan nilai prima. Tetapi jika n tidak habis dibagi dengan k, kita coba dengan nilai k berikutnya, yaitu 3, 4, 5, dan seterusnya sampai n-1. Nah, berapa kompleksitas suatu algoritma untuk menguji bilang prima ini? Nah, itu adalah berapa kali operasi pembagian n ini dengan k dilakukan. Nah, pada kasus terburuk, ini akan dilakukan sebanyak n-2 kali. Sehingga kompleksitas suatu algoritmanya adalah ON. Nah, apakah ada algoritma uji bilang prima lain yang lebih mampus daripada algoritma brute force ini? Kita dapat memperbaiki algoritma brute force tadi, yaitu kita tidak perlu membagi n dengan 2 sampai n-1, tetapi kita cukup membagi n dengan 2 sampai akar n saja. Jika semuanya tidak habis membagi n, maka n adalah bilangan prima. Jadi di sini pada pseudocode-nya kita ganti k kecil sama dengan n-1 menjadi k kecil sama dengan akar n. Selebihnya pseudocode-nya sama. Sehingga kompleksitas suatu algoritmanya pada kasus terburuk menjadi O akar n.